Mudah-mudahan semua yang hadir, semua warga Lambangan, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan semua warga Lambangan insyaallah meninggal syahid semua. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa khairin lam taghfir lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Al-Sayyidatul Kiram, Al-Ahbab Syarifah, Ikhwani Fillah, Hafizakumullah jami'an, Mata'akumullah Bisihha wa Afiyah, Usyirullah Bi'annani Uhibbukum jami'an fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru kami yang hadir di sini, Pak Kutri, terima kasih banyak. Ketua BKM, Bu Hamdul, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Tidak terasa masjid ini penuh sampai keluar dari selesai sholatnya, luar biasa. Kalau seandainya jamaah subuh sama dengan jamaah Jumat seperti ini, insya Allah badai bagi umat Islam. Islam akan bangkit kalau seandainya sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Mari sama-sama kita bersatu setelah ini, setelah tadi membacakan doa sholat Nabi Adam dan Yunus, mohon tidak ada dusta lagi di antara kita. Hilangkan rasa benci kepada orang lain. Kenapa? Ternyata kebencian itu akan melahirkan dendam, sakit hati, sehingga hidup kita gelisah. Gara-gara membenci orang, hidup kita selalu gelisah, depresi, stres, hampa, kosong, maka itu mari sama-sama mudah-mudahan doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Setelah kita nanti mendengar tausiah, mari kita salam-salaman di antara kita. Kalaupun di antara kita ada yang meninggal hari ini, meninggal husnul, insyaallah ayahanda bunda ikhwatal iman, Ahad pamit kita akan mengunjungi Masjid Darut Taqwa Kota samping Kali Aceh. Mari terus kita mengajak teman-teman kita untuk selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama, Dr. Yasir Yusuf. Alhamdulillah beliau sudah sehat walafiat. Berkat doa kita semuanya, beliau sembuh dari penyakit beliau. Dan mudah-mudahan kita doakan Allah panjangkan umur ibadah beliau, panjangkan umur taat beliau. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ridho kepada kita semua. Allah turunkan anugerah, hidayah, dan selalu memberikan petunjuk kita untuk berada di dalam kesolihan sepanjang masa, sepanjang usia, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kita hari ini berada di penghujung daripada bulan Syawal. Mudah-mudahan semangat kita dalam beribadah dan kedekatan kita kepada Allah bertahan dalam waktu yang cukup lama sampai Allah kemudian mengambil nyawa kita. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, keluarga yang kita cintai, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ketika kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru saya yang saya muliakan, di sini ada Ustaz Abdul Atibi. Sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan beliau. Ini beliau adalah teman dekat dari almarhum ayah saya. Alhamdulillah juga para guru yang hadir pada kesempatan kali ini, khususnya Ustaz Jul yang telah menggawangi kegiatan subuh ini. Mudah-mudahan subuh ini terus menjadi inspirasi dan mendorong masyarakat muslim untuk kembali ke masjid, bersatu padu, kembali menjayakan Islam, dan Islam itu akan maju ketika kita mulai dari masjid. Bapak Keshi Tengku Imum Ketua BKM yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang hadir di dalam masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon maaf karena memang suara saya batuk, serak-serak, karena sudah sejak 2 minggu yang lalu masih beraktivitas di luar.
Kemarin pulang dalam kondisi yang agak lelah. Alhamdulillah semalam saya WA Ustaz Sarul, saya bilang ini saya nampaknya nggak ada suara karena sudah 2 hari saya berbicara, kehilangan suara sama sekali. Alhamdulillah tadi subuh ketika saya bangun ini ada suara. Insya Allah saya datang ke sini. Bapak Ibu dan dimulakan oleh Allah, pada subuh ini karena memang kondisi suara tidak ada, kemudian juga ada musibah, tidak terlalu panjang kita akan bicara. Pada subuh ini kita akan bicara tentang peran ayah. Kenapa hal ini saya angkat? Karena hari ini di tengah-tengah masyarakat, anak-anak kita itu kehilangan figur ayah. Sebagai contoh saja di subuh ini, berapa banyak anak yang membersamai kita datang ke majelis ini. Ketika kita berada di dalam masjid ini, pertanyaannya, anak kita sudah sholat subuh ataupun belum? Ini sederhana saja bagi kita yang hadir di dalam masjid ini. Bagaimana dengan masyarakat kaum muslimin lainnya? Anak-anak itu kebetulan tadi saya dari Darussalam berangkat, saya keluar menjelang 10 menit sebelum subuh. Itu di jembatan Lamnyong itu ada sekitar 20 anak-anak itu duduk di trotoar dengan motor. Motornya diparkir di samping jalan. Mereka duduk di trotoar itu. Pertanyaannya, mereka ada pulang nggak malam ini ke rumahnya? Bagaimana orang tuanya? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika bicara pendidikan, kita selalu mengkaitkan pendidikan itu adalah tanggung jawab seorang ibu yang ada di belakang sana. Kalau kita membuka Al-Qur'an, ada riset yang dilakukan di Ummul Qura, tesis master yang ditulis oleh Sarah binti Halil. Dia mengangkat bagaimana dialog yang terjadi di dalam Al-Quran dari orang tua. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada 14 dialog antara orang tua dengan anak. 14 ayat itu dialog antara ayah dengan anak. 14 dialog. 2 dialog antara ibu dengan anak, dan 1 dialog tidak disebutkan apakah ayah ataupun ibu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah majalah yang ada kolom ayahnya. Jadi judulnya cukup menarik, "Maafkan ayah wahai anakku." Lalu saya coba baca. Kisahnya adalah ini curhatan seorang ayah yang meminta maaf kepada anaknya. Dia menulis, anaknya itu ayahnya berjanji kepada anaknya yang masih kelas 6 SD untuk membeli buku, pergi bersama ke toko buku pada satu hari, dan itu janjinya di waktu malam karena ayahnya bekerja dari pagi, pulang kerja nanti habis salat maghrib mereka pergi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si anak menunggu dan ternyata ayahnya lupa. Saking anaknya menunggu datangnya ayahnya, dia tertidur di atas meja belajarnya. Lalu ketika ayahnya pulang, dilihat anaknya masih tertidur, tergerak hatinya untuk mengangkat anaknya masuk ke dalam kamar. Dan ketika dia akan mengangkat anaknya, ternyata ada secari kertas yang berisikan tulisan tangan anaknya. Apa yang diungkapkan oleh anaknya? "Wahai ayahku, engkau hari ini berjanji untuk kesekian kalinya menemaniku untuk membeli buku. Tapi adik sudah menunggu sampai malam, ternyata ayah belum hadir atau ayah belum pulang. Adik tahu bahwa ayah sangat sibuk untuk mencari uang, membiayai kehidupan kami. Adik memaafkan ayah." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak janji yang sudah kita buat sama anak kita yang kemudian tidak kita penuhi. Dan terkadang na'udzubillah banyak ayah yang menipu dengan anak-anaknya. Ketika dia berjanji, memang dia niat untuk tidak memenuhinya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita kembali kepada Al-Quran, kita lihat surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Saya tidak ingin membahas ayat ini dari sisi kurban.
Tapi saya ingin mengangkat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dialog yang terjadi dengan Nabi Ibrahim dengan anaknya. Dan dialog ini tentang hidup mati seorang anak. Nabi Ibrahim, dia bermimpi, dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Dia tidak langsung kemudian melakukan eksekusi hal tersebut. Tapi kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Dia meminta pendapat anaknya Ismail. Dia mendapatkan perintah dari Allah menyembelih anaknya, lalu kemudian dia bertanya, bagaimana pendapatmu wahai anak? Mungkin kalau kita sebagai seorang ayah, saya juga rasakan sebagai seorang ayah, ketika azan tiba, kita ni orang komitmen pergi ke masjid, Pak. Ya, komitmen pergi ke masjid. Lalu kemudian kita ajak anak kita, telat dah itu biji. Moga-moga kata pegah hari bedah. Ya kan? Habis yang tahu ya hana ijak bagah. Habis itu apa yang kita lakukan? Kita langsung pergi meninggalkannya, kita tinggalkan anak kita di sana. Kita bilang, ini perintah Allah. Ayah lebih respon perintah Allah, kah kajak sembahyang, terserah. Kita langsung pergi. Kau bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim, ini perintah Allah jelas, sembelih tu anak. Kalau dia enggak berdialog, boleh enggak? Boleh. Ini perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim punya kedekatan dengan anaknya, lalu dia bertanya, fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dialog yang begitu dekat dengan Nabi Ibrahim dan jawaban yang sangat fantastis yang diberikan oleh seorang anak. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Buat wahai ayahku, aku akan bersabar. Ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya kalau si anak tidak dekat dengan ayah. Saya kasih contoh ilustrasi yang lain. Bapak minta pinjam uang sama anak. Misalnya waktu pergi hari raya kemarin, pergi ke rumah Ustaz Jul, bawa anak, dikasih ampau sama Ustaz Jul. Banyak Ustaz ya, insyaAllah ya. Lalu kemudian bapak butuh duit nih, bukan tak ada wang, kebetulan tak bawa dompet, mau isi minyak. Nak pinjam peng saya yang hidup peng ampau oleh Ustaz Jul, pek pasal minyak. Anak kadang-kadang mau kasih cepat apa enggak? Nyampe tahu bayu ya apa? Dihitung sama si anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa anak mengatakan seperti itu? Dia tidak percaya sama ayahnya. Udah banyak kali uang ampaunya diambil, nak balik-balik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah lagi yang saya baca di koran, di majalah. Itu terjadinya di Brazil. Ada seorang ayah yang mungkin ribut dengan anaknya, lalu anaknya itu pergi dari rumahnya, dicarilah sama ayahnya. Berbulan-bulan tidak ketemu, muncul ide. Dia ingin mengiklankan di koran, ibarat koran Serambi Indonesia. Dia beli iklan. Nama anaknya itu Patu. Wahai Patu, ayah telah mengampunimu, pulanglah wahai anakku, ayah sangat mencintaimu. Besok pagi ayah menunggu di depan kantor majalah ini pada jam 12. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi? Pada jam 12 berkumpul 800 orang anak yang bernamanya Patu untuk mendapatkan ampunan seorang ayah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga saya membaca sebuah jurnal yang berbicara tentang pendidikan ayah, pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Itu dikatakan bahwa kehadiran seorang ayah dalam mendidik seorang anak itu lebih berarti dibandingkan 800 guru kita hadirkan untuk mendidik anak kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kedekatan kita kepada anak, bagaimana komunikasi kita dengan anak, tanggung jawab yang paling besar bukanlah tanggung jawab seorang ibu, tapi tanggung jawab seorang ayah. Ada dua tanggung jawab jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita garis bawahi ya secara umum. Yang pertama, tanggung jawab spiritual. Bagaimana kita menurunkan kesolihan semangat subuh berjamaah ini kepada anak-anak kita. Ketika kita tidak ada ataupun anak kita melanjutkan sekolah di luar yang jauh dengan ayahnya,
ketika ada subuh berjamaah di sana, mereka tergerak hatinya untuk hadir. Inilah yang kemudian kita lihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Ini juga dialog antara Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ini menarik. Ini Nabi Yakub menjelang kematiannya ada kegusaran. Kalau dia meninggal, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan engkau sembah setelah aku mati? Maka apa jawaban anak-anaknya? Ini menarik jawabannya. Qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan yang ayah sembah. Tidak jawab dia, kami akan sembah Allah. Artinya apa? Kami menyembah apa yang ayah ajarkan, apa yang ayah nampakkan, apa yang ayah qudwah contohkan bagi kami. Kalau ayah pergi ke masjid, kami dibawa. Ketika ayah meninggal, kami tetap akan ke masjid. Kalau ayah kemudian berbuat baik kepada fakir miskin, maka kami tetap akan berbuat kepada fakir miskin, berbuat baik walaupun tidak ada lagi ayah. Maka yang dikata-kata di dalam Al-Quran, ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Di sini menunjukkan peran kita sebagai ayah, menurunkan kesolihan spiritual kita kepada anak-anak kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan minggu depan di Masjid Babut Taqwa, mari kita bawa anak-anak kita, kita hadirkan ikut bersama kita. Jamaah ini akan lebih banyak lagi Pak, kalau satu jamaah bawa satu orang anak, bagi yang anaknya masih ya bersama kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang menariknya lagi bukan hanya kepada ayahnya Yakub. Di sini juga kemudian Nabi Yakub bisa menghadirkan wa ilahu abaika Ibrahim wa Ismail. Nenek kakeknya juga contoh gitu. Jadi ayah bisa mewariskan kesolihan, Ibrahim mewariskan kesolihan kepada Yakub, juga mewariskan kesolihan kepada Ismail. Ismail, Yakub kemudian mewariskan kepada Yusuf alaihissalam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu kadang-kadang bertanya begini, Pak. Kira-kira kalau bapak-bapak punya anak perempuan, ketika dia akan menikah, bapak coba tanya, "Nak, tipe laki-laki yang mana yang engkau ingin cari, Nak?" Apa jawaban anak kita? Apakah dia akan jawab, "Saya akan mencari tipe sebagaimana tipe ayah saya"? Jawab enggak dia? Ataupun sebaliknya, lu minta lagi ayah, bahkan hantam wau rumah. Nyawa rumah bengih-bengih lebih. Krit, sayang tahat mak, mana ya pegah. Ini bagi anak perempuan. Kalau itu kemudian bisa dapat jawaban dari seorang anak perempuan, ayah tolong carikan pasangan untukku sebagaimana ayah. Masya Allah, kita sudah dekat sama anak. Ataupun sebaliknya, anak laki-laki, kita tanya, "Nak, tipe wanita yang bagaimana? Apa 3 tipe 34, 47 atau 50?" Dia akan jawab, "Tipe yang akan saya cari sebagai seorang istri bagiku wahai ayah adalah tipe ibu. Saya ingin mencari istri sebagaimana ibu yang telah membesarkan saya." Kita berhasil mewariskan kesolihan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita melihat tafsir firman Allah Subhanahu wa taala tentang walaqad hammat bihi wa hamma biha, itu Zulaikha merayu Yusuf alaihissalam. Ini ada Ustaz Muharrir di sini yang faham lebih tafsir. Itu kemudian itu di dalam Al-Qur'an dikatakan gini, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Burhana rabbi ini saya mendapatkan dalam satu tafsir. Jadi burhan, jadi ketika Nabi Yusuf diajak mesum oleh Zulaikha dalam tanda kutip, itu mereka dua-dua sudah cenderung. Apa yang menyebabkan Yusuf tidak jadi berbuat? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melihat burhana rabbi, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam riwayat saya dapatkan, dia terbayang ayahnya Yakub. Seakan-akan Yakub mengatakan, "Wahai anakku, bek toto kenan, bek pubutnya nyandesya."
Kalau kita bawa dalam kehidupan kita hari ini, kira-kira anak kita kalau ingin buat maksiat, kebayang nggak orang tuanya? Ini orang tua saya nih, mereka yang selalu sholat subuh berjamaah di masjid, ikut pengajian kemana-mana. Orang tua saya ini orang soleh. Kalau saya buat maksiat, saya terlibat narkoba, ya saya berbuat zina, itu nama reputasi ayah saya jelek gara-gara saya. Saya nggak ingin jadi anak yang membuat nama ayah saya jelek. Bisa nggak kita buat seperti itu? Ada pesona seorang ayah kepada anak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah memisahkan anak-anak kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang pertama adalah mewarisi kesolihan kepada anak-anak kita. Malah nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Kahfi juga ada dijelaskan ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam itu naik kapal. Nanti kan ada yang anak yang dibolongin kapalnya, kemudian yang kedua ada yang dibunuh, ada yang kemudian dibangun rumahnya. Yang dibangun rumah ini Nabi Musa nanya, kenapa engkau bangun rumahnya? Kenapa kamu ngambil ujroh, nggak ngambil biaya? Apa katanya? Wa kana abuhuma sholiha. Ayahnya itu orang soleh. Maka kemudian aku ingin membangun rumah ini bagi anak-anak yatim ini supaya mereka tetap bisa menjaga aset dari orang tuanya yang soleh. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada simbiosis mutualisme. Kesolihan kita menjadikan anak kita mencontohi kita. Kesolihan kita membuat anak kita tetap berada dalam kesolihan. Sehingga dalam satu riwayat saya dapatkan, ada seorang tabi'in, ketika dia susah dengan anak-anaknya. Kita nih anak-anak kita mungkin ada yang masih SMA, ada yang SMP, ada yang sudah kuliah. Tidak ada di Banda Aceh, ada yang di Banda Aceh. Siapa yang menggarasi mereka tetap soleh ketika kita tidak ada? Siapa yang menggarasi mereka solat? Bagaimana dengan HP yang mereka pegang, Pak? Apakah mereka gunakan HP itu untuk belajar atau maaf untuk melihat video-video yang tidak baik? Tabi'in ini mengatakan, karena kegerisauan saya terhadap anakku, maka aku menambah 2 rakaat solat supaya anakku tetap berada di dalam kesolihan. Bayangkan, kita sudah salat sunat rawatib nih 2 rakaat, teringat sama anak, maka tambah 2 rakaat lagi berdoa untuk anak kita supaya mereka tetap berada di dalam kesolihan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban kita yang kedua sebagai seorang ayah. Ini catatan ibu untuk ayah, Bu, bukan untuk ibu-ibu, supaya ayah-ayah ini dekat sama anak-anak. Jangan kemudian kalau sudah pendidikan, sudah ada masalah, ibu yang disuruh ke depan untuk menghadapi anak-anak. Kitalah sebagai ayah, karena kita adalah top leader dalam rumah tangga. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan tentang kewajiban ayah itu di dalam surah Al-Baqarah 233. Walahum rizquhunna wa kiswatuhunna. Kewajiban seorang ayah itu menyempurnakan kebutuhan sandang pangan untuk para istri. Bagi yang punya istri beberapa, para, kalau satu istri berarti satu istri dengan anak-anak, dan menyempurnakan pakaian-pakaian mereka. Di sini nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada relevansinya. Bapak dalam bekerja, pastikan harta halal yang diberikan kepada anak-anak. Kalau harta haram yang kita bawa pulang kepada anak-anak kita, maka akan menghijab kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini peran ayah. Kadang-kadang pakan anak danyo hana taat. Kita bangunkan subuh nak mau, malam dia pulang sampai jam 1 jam 3 malam ndak pulang-pulang dia. Kita telepon enggak dia angkat. Malah kalau telepon ayahnya dimatiin. Boleh jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada asupan makanan yang kita berikan kepada anak kita sumbernya tidak halal. Maka ibu-ibu, ketika suami membawa harta, pastikan harta yang kita makan, ibu masak di rumah, yang diberikan kepada anak adalah sesuatu yang bersumber dari harta yang halal, yang dicari dengan benar oleh seorang suami ataupun seorang ayah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari tausiah subuh singkat pada subuh ini, saya ingin mengangkat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ini menjadi catatan bagi kita juga, dan ini sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa inna Aqra bin Habis at-Tamimi jalisan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sunnah. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW
Abi Hurairah melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Qabbalan Nabi, Rasulullah itu mencium Hasan bin Ali. Bapak Ibu, masihkah kita mencium anak-anak kita walaupun dia sudah besar? Masihkah kita memeluk anak kita? Kadang-kadang anak-anak itu punya kegerisauan. Ketika pulang dia ada masalah, kadang-kadang kita marah terus sama dia. Aduh, mau cengengan. Pernahkah kita memeluk dia dengan hangat? Pernahkah kita mencium dia? Waktu kita bangunkan dia dari bangun tidur, apakah kita pernah mengusap kepalanya, menciumnya? Nabi Muhammad SAW menunjukkan sunnah dia mencium cucunya Hasan. Di situ ada Aqra. Si Aqra ini sahabat Rasulullah, jalisan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si Aqra ini mengatakan, "Innali asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada." Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma la yarham la yurham." Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Aqra ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku punya 10 anak. Aku punya 10 anak. Tapi tidak pernah aku cium itu 10 anak itu." Fa nadhara, Rasulullah lihat, nadhar di sini ngelihat dengan penuh makna, sangat dalam, diperhatiin sama Rasulullah. Lagi bengih menalah kira-kira. Bukan pakai lagi nyokah menalah kira. Cuma Rasulullah tidak mengatakan itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma la yarham la yurham." Mereka yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak akan pernah dicintai. Yang dimuliakan oleh Allah, Aqra ini pada masa Umar bin Khattab diangkat menjadi salah seorang pemimpin umat. Ini yang saya ingin garis bawahi. Diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi salah seorang pemimpin umat masa pemerintahan Umar bin Khattab. Satu hari dia datang ke rumah Umar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu itu dia melihat Umar sedang main kuda-kudaan sama anaknya. Coba bayangkan. Anaknya itu naik ke punggung Umar, Umar jadi kuda. Dia khalifah. Lebih daripada seorang presiden. Kalau presiden itu wilayahnya kecil. Ini khalifah, wilayahnya sangat luas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aqra cerita lagi, "Apakah engkau Umar melakukan ini selalu?" Maka Umar kemudian bertanya, "Aqra, apa yang kau lakukan kepada anakmu?" Maka si Aqra mengatakan, "Wahai Umar, kalau ketika aku pulang, kalau anakku itu sedang bermain, maka dia langsung duduk." Kenapa duduk? Takut dia sama ayahnya. Tukang pukul udah pulang. Kalau dia sedang nangis, langsung diam. Malah ada anakku apabila tertidur didengar geraham lo, ibu dah. Apa yang dilakukan Umar? "Aqra, hari ini aku berhentikan engkau dari jabatanmu. Kalau kamu tidak bisa menyayangi anak-anakmu, bagaimana engkau menyayangi kaum muslimin?" Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini parameter nantinya yang bisa kita gunakan untuk pemilu yang akan datang. Kalau mau coblos itu lihat dulu orangnya ini, keluarganya beres apa enggak. Sama keluarganya aja enggak beres, bagaimana dia ngurusi umat? Sama anaknya saja yang sudah lahir dari tulang rahimnya, yang dia besarkan, dia tidak cinta, apakah dia cinta sama masyarakat di lingkungannya? Maka sederhana, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, untuk menilai seseorang itu layak jadi pemimpin ataupun tidak, kalau ngambil resepnya Umar bin Khattab, kita lihat dia berhasil nggak mengelola keluarganya, istri, anaknya, benar nggak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang bisa menjadi contoh tauladan bagi masyarakat. Kalau dalam keluarga saya bermasalah, bagaimana dia mengurusi umat ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayah, jadilah ayah yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Mungkin kita tidak seperti Ustaz Jul, bisa ceramah, bisa meyakinkan anak-anak kita, tapi ingat, anak-anak kita itu punya hubungan batin dengan kita, kasih sayang. Tadi Ustaz Jul saya teringat di awal tadi mengatakan ana uhibbukum lillah. Beliau selalu itu ketika muqaddimah itu selalu mengatakan, saya mencintai antum semua jamaah yang lain karena Allah. Pernah nggak kita ungkapkan kata-kata I love you untuk anak kita, gitu lagi? Pernah nggak kita menyatakan, wahai anakku, ayah bangga kepada kamu, ayah cinta kepada kamu. Jangan pernah bandingkan anak kita dengan anak orang, karena anak kita itu warisan kita, anak orang warisan orang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadikan anak kita bangga dengan orang tuanya, dan cara membanggakan anak kita dengan orang tuanya, jadilah kita teladan bagi mereka. Kita selalu hadir dalam segala masalah suka dan duka mereka, dan kita mewarisi kesolihan kepada anak-anak kita. Pastikan tidak ada harta yang kita bawa pulang
bersumber dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak kehilangan figur ayah. Ketika kehilangan figur ayah, dia cari yang lain, Bapak. Dia cari preman di jalan, dia cari tontonan artis-artis yang belum tentu benar. Kadang-kadang saya juga sering diskusi dengan anak saya, itu kadang-kadang ketika ada masalah, dia buka diskusi-diskusi ataupun testimoni-testimoni orang lain, Pak. Ini kalau berhadapan kayak gini apa masalahnya? Bagaimana cara jawab? Kalau itu benar yang dia tonton, benarlah dia. Kalau dia tidak benar yang dia tonton, maka salahlah dia. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayah dan ibu harus menjadi orang yang paling dekat dengan anak-anak kita. Ada masalah di luar rumah, dia bukan cari di tempat yang lain. Dia akan pulang ke rumah, cerita sama ayahnya. Ayah, saya ada masalah kayak gini. Apa pandangan ayah? Ayah ada masalah, cerita sama anak supaya anak juga tahu. Oh, ternyata ayahnya lagi ada masalah, sehingga dia akan membantu lewat doa-doanya, walaupun kemudian mungkin dia tidak bisa membantu dari ide-idenya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu ridha kepada kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita besarkan menjadi anak-anak yang kita banggakan, bukan hanya di dunia tapi di hadapan Allah, karena anak kita akan bersaksi dan mendoakan kita, inilah ayah-ayah kami yang telah membesarkan kami, yang menuntun kami untuk kembali kepada Allah, yang mengajak kami kembali kepada Allah. Maka doa mereka akan selalu dikirim kepada kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita akan lebih hebat, lebih baik, lebih soleh dibandingkan orang tuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.